Ya, ini klik kanan sambil saya drag, saya tarik. Oh ya, sorry tadi belum record. Sekarang sudah record, Bapak Ibu. Ya, tadi kelewat. Nah ini, ya. Nah di sini baru Bapak Ibu, oh saya mau tambahin judul apa? Ya, judulnya tadi misalnya komposisi penduduk dan lain-lain. Ya, komposisi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan kasih judul namanya layout. Jadi pada saat bikin, Bapak Ibu udah ada layout-layoutnya. Ya, sudah ada layout-layoutnya. Bapak Ibu, oh mau taruh apa, taruh apa. Nah, layoutnya ini biasanya adalah hasil diskusi dengan user. Ya. Oh, user mau butuh apa aja, tampilannya apa aja, tinggal masuk ke layout di sini. Ya. Oh, saya discuss lagi sama orang HR. Tolong dong tambahin data ini. Misalnya data, saya mau data yang lain, misalnya data indeks harga. Tambahin. Masih kosong, Pak. Tapi ini untuk mendapatkan informasi secara layoutnya bagaimana. Tampilan layoutnya bagaimana. Masih kosong, apa-apa. Nah, sekarang saya akan ajarkan triknya, Pak. Bu, ya. Triknya bagaimana begini. Saya akan buka file saya yang namanya ini di material. Ya, di material ada namanya latihan dashboard. Sorry, bukan situ. Di sini berarti file to share. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya akan upload lagi satu file ke folder drive kemarin yang Bapak Ibu sudah download. Ya, saya akan upload satu lagi ya, namanya ini Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya akan upload. Kemarin harusnya sudah saya masukkan. Oke, ini dashboard using Excel and ada di dalam ini, di dalam additional source ya, di dalam additional source. Kalau Bapak Ibu lihat di folder kemarin yang saya kirim, itu ada di dalam additional source, kemudian ada ini dashboard using Excel ya. Dashboard using Excel. Nah, ini Bapak Ibu yang penting dari dashboard teknik ini adalah salah satunya adalah menggunakan page feature link ya. Page feature link. Ini salah satu yang penting dari pembuatan dashboard. Nah, saya akan masuk di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya punya data begini. Ya. Saya mau masukkan data ini ke dalam layout saya. Ini layoutnya misalnya, dashboardnya. Kalau saya cara biasa, saya copy begini. Copy. Taruh di sini. Ctrl V. Ya. Ini terpisah dari sini, Pak, Bu. Datanya terpisah. Ini value tersendiri, ini value tersendiri. Ya. Nah, kalau saya rubah sini ya, rubah 20.000. Sini nggak berubah, ya kan? Karena terpisah, nggak link ke sini, ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu bayangin tiap bikin dashboard, sini ada data, kemudian bawahnya ada table lain, kita harus ngepas-ngepasin begini, bawahnya kalau nggak di merge. Jadi akan ada effort yang kita gunakan untuk mengadjust tampilannya. Nah, kalau pakai, saya akan tunjukkan cara pertama. Cara pertama misalnya begini, ini saya copy. Saya taruh sini. Ya. Saya taruh sini. Ya,
Kemudian saya taruh sini, kemudian saya taruh di datanya pakai feature. Ya, feature. Nah, sekarang Bapak Ibu kelebihannya nggak usah khawatir dengan ngatur-ngatur kolom dan lain-lain. Ya, kelebihannya sekarang ini bisa dikecilin, bisa dipindah-pindah, dimasukin ke layout mana saja. Kalau Bapak Ibu lihat di dashboard saya yang ini, ya, ini sebenarnya layout yang saya taruh di atasnya, saya pindah-pindahkan bisa. Kemudian ini kok kayak ada gambar bayangan seperti ini, ada shadow-nya, ya, karena saya lakuin di sini, Pak. Di sini saya rubah picture format, ini bisa kasih kayak shadow. Ya. Nah, ini ya. Jadi hari ini tuh lebih kepada bedah dashboard ya. Dashboardnya apa, teknik yang dipakai apa. Nah, kemudian kita akan lihat teknik apa yang kita pakai. Kemudian Bapak Ibu bisa latihannya nanti bisa diulang lewat video yang yang akan saya share. Mungkin yang peserta yang sebelumnya pernah ikut udah dapat beberapa video ya, karena memang itu nggak mungkin sekali latihan langsung ingat. Nah, makanya saya kasih video biar Bapak Ibu bisa lakukan pengulangan ya. Karena saya juga ikut beberapa training, bisa pada saat itu, saya ulang-ulang bisa pada saat itu, tapi pas pulang lupa lagi, nggak ada source-nya lagi. Nah, makanya pada saat ini, apalagi webinar begini, nggak mungkin semua bisa ke capture, bisa lagi latihan pada saat videonya diulang lagi. Ya. Nah ini, Bapak Ibu, tapi kelemahannya apa? Saya rubah di source-nya. Kuning warnanya, ini 20.000. Nggak berubah, Pak. Ya, nggak berubah. Nah, yang saya lakukan begini, Pak. Pada saat saya copy, ya, copy. Sini kita lihat nih. Jangan langsung paste. Di bawah paste ini ada drop down. Ada pilihan paste picture link. Ya, ada pilihan paste picture link sini. Nah, ini dia Pak, paste picture link. Sama seperti picture, bisa dipindah-pindahkan, bisa dirubah tampilannya, kasih efek shadow dan lain-lain. Ya. Kasih shadow dan lain-lain. Tapi ada kelebihannya, salah satunya adalah saya rubah 50.000. Ini berubah, Pak. Ya, ini berubah. Coba bayangkan seperti ini. Ini saya copy ya. Move or copy. Saya create copy, kemudian saya masukin ke step by step yang tadi, book 1. Saya taruh di sini, book 1 atau book 2 ya, book 1. Book 2, saya taruh sini, move to end, create copy. Ya. Nah, ini dia Pak. Ini dashboard yang tadi ya, yang paste picture link ya. Nah, ini bisa jadi dashboard, caranya bagaimana? Saya copy, saya masuk sini Pak, layout. Saya masuk layout, ya. Taruh di sini, di mana aja dulu ya, nggak usah taruh di atasnya, di mana saja dulu. Baru klik kanan, baru klik di drop down, link picture. Udah Bapak mau taruh di mana nih tampilannya? Mau di sini, ya kan? Mau saya besarin. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau pakai kolom, gini, bawahnya berantakan, ya kan? Nah ini pakai begini Pak. Saya mau edit lagi tampilannya, kayak dia. Oke? Ya, nah kelebihannya lagi Pak. Wah, saya mau ngambil ke source-nya gimana? Bisa lihat di sini ke apa nih namanya paste picture link. Di sini ada paste picture link, ya. Ya kan? Bawah ada paste picture link. Ada cara lain lagi, langsung masuk ke source-nya. Saya rubah di sini. Klik.
double klik di sini. Nah, ini masuk ke source. Nah, pertanyaan Pak Jacob, apakah dirubah di source di sana akan berubah? Benar Pak, berubah sekarang 70.000. Ini 70.000. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau bikin chart, taruh begini chart, insert chart. Ini ya, ini chartnya. Ada satu yang gede 70.000. Nah, Bapak Ibu pada saat chart nggak bisa begini, nggak bisa copy, ya, copy kemudian taruh di sini, nggak ada pilihan link, nggak ada paste picture link, ya, ada cuma begini. Bisa seperti ini juga bisa, Bapak Ibu bisa ngepasin, di sini bisa. Atau kalau Bapak Ibu mau lakukan, bisa begini. Kopinya tuh dari sel. Karena yang di link adalah selnya, ya. Yang ingat ya, yang di link adalah selnya. Jadi Bapak Ibu harus ambil dari selnya, bukan dari sini. Selnya, dari range apa sampai apa. Ini dia. Tinggal copy, Ctrl C. Taruh sini. Paste picture link. Nah, ini dia, Pak. Ya. Jadi cukup powerful ya, Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya bisa bikin dashboard, mau taruh bagaimana tampilannya, sekarang nggak pengaruh. Wah, saya mengorbankan kolom atau row, enggak pengaruh. Karena kenapa? Karena saya sudah ada paste picture link. Ya. Berikutnya, tekniknya. Ya. Nggak bisa. Nah, betul. Nah, itu nggak bisa, Bu. Kenapa? Karena dia ngelihat ini. Saya tambahkan misalnya di sini ya. Nggak bisa ya di sini. Karena ngambilnya dia linknya dari ini sampai ini. Ya. Sampai berapa nih? Week 8. Kalau saya rubah sini JH, berarti habis J, K ya. Ya, ini bisa sampai sini ya. Cuma itu. Jadi Ibu atau Bapak sudah taruh langsung, oh luasnya bagaimana ya. Jadi pada saat kita bikin dashboard-nya juga udah kita pikirkan, oh kita mau tampilan datanya kira-kira bagaimana ya, nanti kalau saya nambah tampilannya seluas apa ya. Nanti kalau chart bisa otomatis sampai, oh saya mau sesuai dengan datanya, nanti ya kita akan step by step naik pelan-pelan ya. Kita akan bisa seperti itu, oh pada saat mau rubah. Kalau insert kolom, antara kolom yang dia akan bisa, kalau dia antara seperti ini, dia akan bisa ya. Seperti ini saya insert, di sini akan menyesuaikan. Tapi kalau di ujung, saya tambah di ujung baru nggak bisa. Tapi kalau tambahnya di tengah, dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Ya. Dia akan menyesuaikan. Terus, ini karena kita anggap sebagai salah satu tools yang powerful, ya, tools yang powerful. Nah, yang saya lakukan adalah saya mau nih sering pakai toolsnya ini. Tapi saya nggak mau terlalu banyak step-nya. Yang saya lakukan begini, Kak. Saya tambah di sini ada namanya kamera. Nah, sekarang kita jadi tukang fotonya, Pak. Tukang foto. Ya, ini saya copy aja. Move or copy ke sini, book 2 tadi. Nanti bukunya yang ini, file yang ini akan saya kasih ke Bapak Ibu yang sudah jadi pelatihannya. Ya. Saya copy ke sini. Ini dia, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, sekarang saya pakai. Saya tunjuk di sini ya. Saya tunjuk di sini. Ya. Saya nggak pakai copy lagi, saya ada di sini kamera, Pak. Di tempat Bapak Ibu belum ada, jangan khawatir. Wah, kok saya belum ada? Nggak masalah, karena memang belum disetting. Saya foto. Saya mau foto apa?
Saya tunjuk dulu bagian ini, saya foto, klik, saya taruh sini, Pak. Nah, ini hasil fotonya, Pak. Ya, ini hasil fotonya. Saya ulang, saya tunjuk ya sini. Foto pakai kamera. Saya taruh di sini. Wah, saya mau ada yang baru nih, hasil foto saya taruh sini. Nah, ini hasil fotonya udah di sini, Pak. Sudah di sini hasil fotonya. Nah, hasil fotonya apa? Paste picture link. Saya double klik, dia langsung masuk ke source ini. Saya rubah angkanya 30.000. Di layout sini sudah berubah jadi 30.000. Bahkan tampilannya juga akan berubah ya. Ini view-nya grid line sih, saya hilangin dulu ya. Ini, saya rubah warnanya kuning. Ya, saya rubah warnanya kuning. Dashboard-nya warna kuning. Ya. Nah, pakai kamera, Pak, Bu. Cara munculkan kamera bagaimana? Seperti ini. Awalnya tempat Bapak Ibu nggak ada nih. Kamera, saya hilangin. Oke, ini saya hilangin. Nah, cara munculkannya bagaimana? Ini diklik. Klik ya. Kemudian di sini bawah ada more comments. Oke, klik, kemudian bawah ada more comments. Oke, more comments. Nah, sini baru ada nih komen macam-macam yang bisa kita tambah di Quick Access Toolbar. Ini disebut Quick Access Toolbar, Pak, Bu, yang atas ini. Quick Access Toolbar. Apa yang mau saya tambahkan? Yang sering dipakai, Pak. Jangan sampai terlalu banyak juga. Nanti sini jadi numpuk banyak. Jangan ya, misalnya apa yang saya butuhkan? Oh, saya mau pakai kamera. Di sini belum ada kamera nih. Di popular comment nggak ada kamera. Saya tambah sini. Klik comment not in the ribbon. Comment not in the ribbon. Ya, saya pilih ke bawah. Cari kamera. Kamera itu C kan? Kamera. Ya. Kemudian add. Nah, sekarang Bapak Ibu jangan lupa oke ya. Setelah oke, udah punya kamera di atas, Pak. Tinggal foto-foto aja. Nah, saya mau ambil ini. Foto, taruh. Ya, nah ini dia. Bedanya kalau pakai kamera ada bordernya, ada tambahan border ya. Kalau pakai copy paste, picture link, copy. Saya taruh sini. Dia nggak ada tambahan border, yang satu ada tambahan border jadi lebih tebal, yang satu enggak. Tapi ini bisa diakalin juga, saya mau hilangin bordernya. No outline. Bisa. Gitu ya Pak, Bu ya. Pakai kamera ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Saya dulu ya presentasi sering presentasinya pakai bahasa Inggris misalnya. Apalagi di sini ya. Sini bahasa Inggrisnya apalagi semua orang Pak di sini ada kayak udah kayak mini dunia ya, maksudnya semua negara ada di sini Pak. Jadi 90 mungkin 80% atau 85% adalah expat. Jadi kalau saya lagi meeting tuh bisa ada orang Meksiko, ada orang India, orang Pakistan, orang orang dari Afrika, orang dari mana, semuanya logatnya beda-beda Pak. Kita nggak tahu dia ngomong apa. Kadang ya seperti itu karena logatnya beda-beda. Nah, kemudian saya juga untuk memperbaikin itu, saya bikin ini Pak. Pada saat saya mau report, ya, saya tambahkan lagi di sini. Jadi bisa ngomong ini Excel-nya Pak. Excel-nya bisa ngomong. Yang saya lakukan adalah saya tambah ini. Jadi kita bisa tahu itu ngomongnya apa, ya. Saya seharusnya ngomongnya bagaimana, pronounce-nya bagaimana. Ya. Nah ini saya contohkan begini. Ini trik aja ya, trik yang saya tunjukkan lagi. Karena kebetulan ngomong Quick Access Toolbar, saya bisa tambahkan ini. Klik lagi di sini, More Comments, ya, More Comments. Terus kayak saya tambahkan sini.
comment not in the ribbon. Text to ini speak cell namanya. Speak cell, saya tunjuk sini speak cell. Add. Setelah itu oke. Nah ini Pak, saya klik di speak cell-nya. Week 1, Week 2. Dia akan ngomong begini Pak. Week 3, Week 4, Week 5. Jadi bisa. Week 6. Nah ini. Week 7, Week 8. Ini bisa diganti ya suaranya nih, bisa suara cewek, suara cowok ya. Waktu itu gantinya gimana ya? Nanti coba saya akan cari lagi cara gantinya, nanti akan saya kasih di ini ya. Tapi bisa diganti, bisa suara perempuan, bisa suara. Caranya sama kayak tadi, more comment. Jadi more comment ini di dalamnya itu banyak sekali yang belum ada di sini, bisa ditambahkan dari more comments. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nambahkan more comment. Juga more comment ini di apa namanya nih? Quick access toolbar ini bisa dipindahkan. Oh, saya mau dipindahkan ke bawah. Show below the ribbon. Ini ada di bawah. Saya mau tambahkan yang lain, tambah-tambah aja, Pak. Nah, ini sebenarnya adalah tujuannya begini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini home, saya mau bikin ini kotak. Saya bisa bikin kotak dari home. Sini ya. Ini ya. Tapi pada saat Bapak Ibu lagi masuk dalam tab view, ya, Bapak Ibu harus masuk ke sini dulu, home, kemudian pilih sini, masuk ke apa. Jadi ada berapa step. Nah, caranya kalau, wah saya akan sering pakai salah satu tombol di sini akan saya sering pakai, saya akan masukkan ke Quick Access Toolbar. Yang saya lakuin apa? Ini saya klik, contoh ya. Ini saya klik kanan, Add to Quick Access Toolbar. Nah, jadi Bapak Ibu punya tools-nya untuk bikin ini. Ya. Kemudian, kalau saya menambahkan, oh saya ini, karena masih ngomong dashboard ya, oh saya mau bikin satu ini Pak, satu apa namanya, satu, ini apa ya disebut ya, ini ya, khusus untuk dashboard. Saya mau namain satu ini namanya dashboard. Ya, saya akan bikin begini Pak. Klik lagi di sini, more comment. Ya, more comment. Kemudian masuk ke customize ribbon, itu namanya ribbon berarti. Ya, kemudian saya tambahkan tab-nya. Saya mau tambahkan tab namanya dashboard. Saya klik di sini. Dashboard. New tab. Rename dashboard. Oke, dashboard. Ini dia Pak, dashboard. Kemudian saya mau tambahin tombol-tombol di bawah dashboard-nya ya. Saya tinggal bikin tadi more comment not in the ribbon. Saya tambahin, saya mau tambah kamera. Ya, ini saya bilang namanya misalnya visualize. Ini saya rename ya. Yang grup pertama saya rename. Klik kanan rename ya. Visual. Visualization gitu ya. Contoh nih Pak Bu ya. Setelah itu oke. Nah sekarang kita udah punya di sini khusus untuk dashboard. Dashboard. Nah ini ya. Bapak Ibu bisa tambahin nih khusus tombol untuk dashboard pada saat Bapak Ibu mau bikin dashboard. Wah saya punya satu khusus untuk begini. Kalau nggak mau dimunculkan, Bapak Ibu bisa ini lagi, customize the ribbon. Dashboardnya ini bisa di delete atau di not show. Kalau not show berarti ini di uncheck aja, dia akan not show. Tapi kalau mau di delete, customize this ribbon, klik kanan tadi ya. Ya Bapak Ibu saya ulang, klik kanan sini, customize
the ribbon, ya, baru dashboardnya klik kanan saya hilangkan. Seperti itu. Ya. Nah, saya biarkan saja, nanti akan saya isi dengan yang lain, misalnya dengan tools-tools yang akan kita tambahkan berikutnya. Ya, nah ini dia Pak. Salah satu yang cukup penting adalah pada saat kita bikin dashboard, pakai paste picture link atau kamera. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini bisa ke PowerPoint juga, ya. Ini saya copy. Tapi kameranya nggak bisa jalan di PowerPoint. Ini saya copy ke PowerPoint, misalnya begini. Ya, saya taruh di PowerPoint, misalnya begini. Nah, pada saat copy di PowerPoint, ya, masuk home, jangan langsung paste. Drop down, paste spesial, paste link. Nah, ini layoutnya saya ganti. Ini akan ngikutin source-nya, Pak. Ya, source-nya saya ganti. Ini tadi kan, 50.000. Ya. Ya, dia akan, aduh, sorry. Di tempat Bapak Ibu harusnya bisa nih, saya lagi ada error di PowerPoint saya, ya. PowerPoint saya lagi error, ya. Harusnya begitu dirubah, update link, begitu klik kanan update link, dia akan berubah, ya. Nah ini begitu klik kanan update link, dia akan berubah, ya. Tapi kopinya tadi apa? Pakainya paste, kemudian paste spesial, kemudian link, ya, kemudian di link, ya, paste link. Oke, saya akan tunjukkan teknik berikutnya, Pak. Ya, nah ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya punya drop down. Begini. Banda Aceh, Sibolga, dan lain-lain. Ya. Ada dua macam cara, Pak. Ada dua macam cara. Pertama, pakai data validation. Kedua, pakai drop down di dalam developer. Saya akan tunjukkan yang data validation dulu, Pak. Saya akan tunjukkan yang data validation begini. Saya ada validation di sini. Oke, kebetulan sini nggak ada data validation, tapi apa saya pakai ini, saya masukkan validation. Saya copy sini satu expense. Ini ya. Oke, ini dia expense. Kalau pakai validation begini Pak, data saya warnain yang warna kuning gitu. Data ya. Klik ke data. Data validation. Setting. Kemudian sini saya pakai list. Source-nya dari sini, Pak. Gini, langsung muncul. Data validation, setting, ini. Ya. Ini tampilan ini. Setting, list, source-nya dari mana? Source-nya dari sini.
dari yang expense tadi, ya, dari sini. Ya, biar oke. Nah, tapi Bapak Ibu kalau lihat di sini, ya lihat di dashboard saya tadi, ini ya, dashboard saya. Ini modelnya drop down begini. Dia sudah kelihatan ada tombolnya, ya. Beda dengan data validation. Beda dengan data validation, ini nggak kelihatan kalau dia tombol. Oke, dia nggak kelihatan kalau dia tombol. Ya. Nah, perhatikan itu ya, berarti dia nggak kelihatan kalau dia tombol. Saya akan coba masukkan datanya sini, 50.000 sampai sekian. Ya. Nah, ini. Saya ganti. Ini saya ganti ya. Saya ganti. Saya harus link dengan ini, Pak. Formula. Sama dengan VLOOKUP. Ini. Expense. Saya combine dengan sini. Ya. Table array-nya berarti ngambil dari table sini. Ya, saya ulang. Sama dengan VLOOKUP. Sampai di sini. Kita mau ngambil expense dari table tersebut. Betul? Expense dari table tersebut. Koma. F4, 2. Kenapa 2? Karena dia ada di kolom ke 2. Kolom kedua, 1, 2. Ya. Koma 0. 0 kenapa? Karena eksak. Atau bisa pakai apa? Bisa pakai false. Ya. Bisa pakai false atau 0. Ya, false atau 0. Ya. Nah, itu dia. False atau 0. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu ganti data, expense, ini akan berubah data, mana ini? Expense 5. Sama seperti di dashboard, saya ganti. Medan, ini formulanya akan ngikutin. Bisa pakai SUMIF, bisa pakai VLOOKUP. Formula akan ngambil data Medan semua. Nah, saya akan tunjukkan kenapa saya pakai tombol ini, karena orang biar lebih user-friendly. Tapi bedanya dengan data validation apa? Ya. Nah, ini sebelumnya Bapak Ibu harus ada developer. Ya. Mungkin nggak semua di komputer Bapak Ibu udah ada developer. Cara munculkan developernya gampang, bisa begini. Bapak masuk ke sini ya, file, option, kemudian masuk ke customize ribbon, ya, file, option, customize ribbon, kemudian di sini ada developer. Ingat kalau di uncheck berarti hilang, kalau dicek berarti akan muncul. Nah, Bapak Ibu dicek aja, cek nanti dia akan muncul. Developer. Ya. Nah, ini dia. Developer. Ya. Nah, saya akan tunjukkan begini, Pak, Bu. Developer, sini ada berapa macam tombol. Kita bisa lihat di insert. Ya, di insert nih. Insert sini. Developer, kemudian ada insert. Begitu diklik, ada form control dan ActiveX. Kita pilih yang form control ya. Saya pilih sini, combo box.
Ya, combo box. Saya taruh sini. Tombol. Taruh sambil di drag ya, Pak, Bu. Jangan taruh begini. Ini saya hapus misalnya. Jangan taruhnya begini. Jangan taruhnya insert, combo box, kemudian di sini. Begitu diklik, langsung taruhnya begini. Ya. Nah, pada saat taruh sambil ditarik. Saya ulang ya. Oke. Kosong dia masih, Pak. Masih kosong. Sini masih kosong. Karena belum ada listnya. Belum ada list ini. Ya. Caranya bagaimana? Klik kanan. Format control. Input range. Ada di dalam kontrol sini. Ya. Input range ada dalam kontrol. Selling. Dan lain-lain. Saya ambil input range dulu. Ini. Sellingnya, saya taruh tempat lain dulu, Pak. Nah, bedanya data validation sama combo box ataupun developer. Developer itu untuk ngambil urutan, Pak. Maksud saya urutan bagaimana? Ini saya klik. Expense 1 adalah urutan ke-1. Kenapa ini bisa berubah? Jadi 1. Ingat pada saat saya klik kanan, format control, sellingnya dia ada saya taruh di mana? Di I. Ya. Saya taruh di I 5. Di sini. Jadi setiap saya rubah, ini 3D setting untuk tampilan, saya klik jadi tampilannya lebih 3 dimensi. Setiap saya pilih ini, dia akan ngambil urutan. Nah, urutan. Oke, dia akan ngambil urutan ya Bapak Ibu ya. Itu bedanya. Nah, sama seperti data validation, kita pilih, data harusnya ngikutin ya. Tapi di sini kan urutan, berarti kita pakai formula yang berbeda. Ya, saya di sini pakai VLOOKUP, saya tunjukkan. Ada untuk show formula tuh pakai formula, kalau nggak salah formula teks. Ya, saya untuk menunjukkan formula teks, saya tunjuk di sini. Ini formulanya. Ya. Ini formulanya, ya. Ini formulanya. Oke, formula teks. Nah, sekarang ya, saya tambahkan di sini formulanya, Pak, Bu. Untuk munculin data di expense 2. Caranya bagaimana? Saya bisa pakai 2 formula, kan saya tunjukkan 2 formula, Bapak Ibu nanti tinggal pilih formula mana yang menurut Bapak Ibu paling paling pas untuk atau paling mudah untuk digunakan. Ya, ini biasanya saya pas bahas formula detail di Excel for Business and Analysis. Ya. Nah ini, saya bikin dulu. Ada 2. Pertama ini pakai indeks. Indeks ya Bapak Ibu ya. Indeks. Ya. Kemudian saya tunjuk di sini row-nya. Array-nya, sorry. Dia kan minta pertama array ya. Diminta array. Array-nya saya tunjuk di sini. Ya. Saya tunjuk sini. Ini array. Koma. Kedua, dia minta apa? Urutan kolom atau urutan row atau row number. Row number ya. Row number akan berubah sesuai dengan ini. Urutan dari sini yang kita pilih. Ya kan? Berarti kalau ini row number-nya ke 2, 1 2, yang akan muncul adalah expense 2, ya.
kurung tutup. Expense 2. Ya kan? Saya rubah sini. Wah, kenapa nggak pakai validation aja langsung kan? Klik, ini berubah. Nah, itu bedanya, Pak. Kalau validation, nggak akan muncul tombol seperti ini. Orang nggak tahu mana yang harus diklik. Untuk visualisasi, untuk user friendly akan lebih gampang. Yang ini, cuma memang step-nya ada tambahan. Tapi ini untuk kita tambahkan step tersebut untuk memudahkan agar orang lain menggunakannya juga lebih mudah. Ya. Nah, ini dia. Baru kita gabung lagi dengan formula tadi di lookup. Ya. Ini saya tunjukkan formulanya ya. Formula teks. Baru sini kita pakai VLOOKUP sama kayak tadi. Koma 2, koma 0. Ya, nah ini dia Pak, Bu. Ya. Nah, saya tunjukkan lagi bagaimana mengganti ini bukan pakai indeks. Ada formula lain. Saya pakai namanya offset, sama dengan offset. Offset itu saya taruh jangkarnya di atas ini. Ini titik 0. Ini titik 0 ya. Koma, bergerak berapa row ke bawah sesuai dengan pilihan dari sini. 3 row ke bawah. Koma, kolomnya bergerak berapa? 0. Berarti dari sini dia akan cuma berubah 1, 2, 3. Jadi angkanya akan teksnya akan muncul. Expensive. Ini formulanya. Ya. Penerapannya di sini misalnya. Ini ya. Saya bikin tombol. Ini. Ya Bapak Ibu ya, nanti saya akan share lagi nih filenya sama video ya. Nanti Bapak Ibu bisa ulang. Yang penting kita bisa capture dulu ini ya bagian-bagiannya ya. Saya akan tunjukkan seperti ini. Tombol sini akan saya buat di sini. Ya, biar lebih interaktif tampilan dashboard-nya. Saya masuk ke developer. Saya insert sini. Combo box. Nah, atau kita jangan pakai combo box, kita lihat explore di sini lagi. Ada apa nih sini? Ini. Seperti ini tampilannya. Ini list box. Ini list box. Caranya sama seperti combo box. Ini list box, saya isi ya sini. Kita lihat yang list box. Kita lihat yang list box di sini apa, yang mana list box ini dia. Ini list box. Tapi ambilnya dari form control ya, ingat ambilnya dari form control. List box. Saya taruh sini sambil ditarik Bapak Ibu. Ya. Klik kanan. Format control. Input range-nya kita ambil dari mana? Dari sini. Ya. Selling-nya saya taruh di tempat asal dulu, Pak. Tempat asal di sini misalnya. Shading untuk tampilannya aja 3 dimensi. Nah ini. Saya rubah sekarang. Expand 2. Sini urutan kedua. Tapi ini belum berubah datanya. Tuh ya. Chartnya juga belum berubah. Nah, yang saya lakukan, saya bikin formulanya lagi, Pak. Ini saya tunjuk dulu. Ini. Ya, itu saya tunjuk judulnya.
Baru saya masuk data sama dengan offset. Ingat bisa pakai indeks, bisa pakai offset. Saya pakai offset aja yang paling mudah menurut saya. Saya taruh di sini. Jangkarnya di 0. Di kolom 0. Ya. Bergerak berapa? 2 row ke bawah. Saya kunci F4. Kenapa saya kunci F4? Karena mau saya copy ke kanan. Mau saya copy ke kanan, ya. Koma 0. Kolomnya nggak bergerak. Kalau kolomnya saya ganti 1, dia bergerak dari sini, geser ke kanan. Kalau row-nya 2, berarti dia bergerak 1, 2 ke bawah. Kalau kolomnya 1, dia bergerak ke kanan. Saya mau tetap dari sini, berarti row-nya 0, kolomnya 0. Saya ganti 0 sini, Pak. Saya ganti kolomnya 0. Width sama height diabaikan dulu. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini tinggal saya copy. Ctrl C. Source-nya saya ganti sekarang. Source-nya bukan ngambil dari sini, Pak. Ini saya drag aja, tarik ke bawah. Ini ya. Judulnya juga saya tarik ke bawah. Atau cara gampangnya begini juga, klik kanan sini. Select data. Yang tadinya datanya ngambil dari atas, sama kita rubah ke sini. Ya, oke. Ya, yang tadinya ini statik, tadinya kan statik cuma ngambil dari sini. Sekarang bisa dynamic. Oh, tar ya, ini kok masih expand 1. Oh, klik kanan, format control. Saya ngambil dari sini, betul. Ini dia. Ini juga ngambil ke sini. Sudah betul. Oke. Nah, sekarang ini ngambil dari mana? Oh, ini statik karena belum link ya. Saya tadi contohnya kan yang contoh, saya contohin kalau nggak link bagaimana. Nah, ini statik ya. Sekarang bedanya, saya copy dari sini ya. Ctrl C. Sini. Saya taruh sini ya. Harus di cell kalau biar dapat paste picture link. Ini. Nah, ini dia Pak bedanya, Bu. Klik sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan saya langsung berubah. Ini yang saya gabungkan apa? Paste picture link sini dengan list box kombonya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, saya rubah Padang Sidempuan. Ya. Sini ikut berubah juga judulnya Padang Sidempuan. Atau misalnya ini, saya rubah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Sini berubah judulnya jadi Sulawesi Tengah. Ya. Saya akan tunjukkan trik ini dulu. Nanti kita break sekitar 15 menit ya, sambil saya copy-in datanya. Bapak Ibu bisa ngopi atau apa bisa snack break, tapi 15 menit nanti akan saya tunjukkan. Ya, nah ini sebelum saya masuk situ, saya akan tunjukkan ininya Pak, caranya begini. Ini yang disebut dengan auto text ya atau komen ya. Nah ini yang saya lakukan begini Pak. Ini saya tambah. Ini kan berubah-berubah sesuai dengan perubahan yang ada di sini. Ya, ini saya rubah. Datanya berubah. Ini namanya juga berubah expense. Nah sekarang Bapak Ibu
Ini bisa di-link. Ya, bisa di-link. Saya bikin ini. Insert text word art misalnya. Saya taruh ini. Sini. Nah, Bapak Ibu jangan tulis expense 5 gitu. Kalau tulis expense 5, dia statik, nggak bergerak, nggak dynamic, nggak nge-link. Caranya adalah Bapak Ibu klik di kotaknya. Klik di kotaknya ya, ini. Kemudian klik kanan. Klik di kotak ya, sini. Kotak, jangan di dalam teksnya, tapi di kotak. Nah, ini muncul kotak, klik di situ. Baru pakai sama dengan sini. Masuk ke formula bar, ya, sama dengan. Ini yang berubah sesuai dengan list box yang kita pilih. Ukurannya berubah jadi kecil, nggak masalah, kita gedein aja. Ya, nah ini dia. Saya rubah. Saya mau tambahkan kata-kata lain, sini misalnya saya tambahin total sama dengan sum. 402. Saya copy begini lagi, Pak. Ini saya tunjuk. Saya copy, klik kanan, copy, taruh sini. Saya drag. Sorry. Saya drag sini. Ya, ini saya drag. Saya ganti sama dengan ini ke yang lain. Ini. Nah, ini kelihatan totalnya sekian. Bapak Ibu bisa ganti warna merah. Misalnya fontnya, saya mau warna merah. Oh, kok ya. Berarti masuk ke teks itu ada di saya format. Saya mau warnanya misalnya yang lain, bentuknya ini misalnya. Kemudian text fill-nya mau warna merah. Ya. Terus mau saya besarin. Itu dia, Pak. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sini sebagian tekniknya cuma pakai itu aja, Pak. Ini cuma combo aja ini, combo box. Combo box ini picture paste picture link. Ini paste picture link. Nah, ini nanti akan saya ajarkan setelah break ya. Bagaimana ini chartnya bisa ganti-ganti bentuknya icon. Ya. Nah, ini sama. Ini juga ini yang tadi teks link ke dalam sini. Ya, Bapak Ibu lihat sebagian teknik saya cuma itu aja. Ya. Picture, link, sama ini. Ya, sama apa namanya? Sama teks. Ya, teks. Kemudian formula yang saya pakai, kalau nggak sum if, VLOOKUP, dan ini formula-formula intinya. Ya. Nah, ini tinggal masalah tampilan-tampilannya aja. Layout-nya bagaimana. Ya. Nah, sambil saya kopikan, kita break dulu ya Bapak Ibu, break 15 menit, nanti Bapak Ibu bisa kita lanjut lagi untuk yang berikutnya, trik-trik berikutnya. Ya. Makasih, saya akan kopikan dulu ya. Jadi kita berarti sekarang jam jam ini ya, 8.20 atau 11.20 di sana ya. Jadi kita nanti balik jam 11.35 ya. Nanti kita. Ini saya kopikan dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Ya, nanti video di-share. Untuk yang sebelum-sebelumnya